Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ningali bilih wulan Suro niku dianggap wulan serem. Keranten napa? Karena dianggap sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Bulan yang bisa membawa seseorang itu celaka. Karena itu kalau kita melihat ternyata bulan Muharram sebenarnya bulan mulia. Minha min arba'atin khurum. Karena bulan Muharram itu termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang kemudian pengen selamat ya, sampai mengeluarkan kebo Kiai Slamet. Karena pengen selamat itu ya. Sampai mengeluarkan kebo Kiai Slamet supaya apa? Cuma mengharapkan keselamatan saja. Ada yang toko yang melilingi beteng, ada yang kemudian toko bisu, ada yang toko kungkung. Ya, ujung-ujungnya apa? Yaitu minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau jenengan minta sesuatu, minta saja langsung pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau jenengan memohon langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kalau meminta kepada selainnya, maka ini akan termasuk sebagai kesyirikan. Hampir di semua kota besar ini tingkat 4 itu tidak ada. Bahkan kamar yang nomornya 13 itu loh tidak enak. Setelah nomor 12 itu biasanya 12A atau 12B. 13-nya di skip. Ya, kenapa seperti itu? Karena takut dianggap 13 itu sebagai angka sial. Kalau di Jawa itu lebih sadis lagi. Ada 170 ya keadaan yang membuat manusia itu lahir dalam keadaan sial. Repot ya kalau di dalam kitab Pustaka Raja ya. Itu jenengan bisa melihat orang itu bisa mengalami sial karena beberapa hal. Misalnya kalau lahirnya itu ontang-anting. Jadi kalau lahirnya ontang-anting kok sendirian itu harus diruat, Pak. Dan diruat itu harus nanggap wayang ya. Yang paling murah wayang itu 20 jutaan. Nah, dan itu kemudian orang pengen selamat dengan nanggap wayang. Atau lahir ya ternyata lanang wedok tok kedono kedini. Ya, kalau seperti itu kemudian mereka wah ini mesti bahaya ini. Ya, harus kemudian diruat. Demikian lahirnya itu apa? Sendang kapit pancuran. Ya, sendang kapit pancuran itu wedok diapit wong lanang loro. Nek anak itu lanang, wedok lanang, wah ini ya bisa terjadi sukerto. Sukerto itu merasa sial dan akan celaka. Demikian juga ya sendang kapit pancuran. Nah, ini. Pancuran kapit sendang. Nah, ini. Wedok, lanang, wedok. Ya, itu kemudian juga akan membawa sial atau keselamatannya tidak terjamin.
ya, atau gotong mayit, atau pendowo limo, atau pendawi limo. Nah, limo itu semuanya harus diruat semua. Karena apa? Sumber malapetaka dan kecelakaan. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian membuat orang itu pada hari Asyura yang harusnya itu bulan penuh dengan keberkahan, ini kemudian mereka menganggap sebagai bulan horor, bulan seram, bulan celaka, dan harus kemudian diruat dengan berbagai macam ritual. Ritualnya itu ada yang kemudian ya melakukan doa-doa, jambi-jambi, minta bau reksa kepada sang penguasa desa dan sebagainya. Nah, itu akhirnya malah jatuh ke dalam kesyirikan. Karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi dari kitab ya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badr, yaitu adalah Asru Mujibu An-Najah, yaitu 10 hal yang membuat manusia itu menjadi selamat. Nah, jadi selamat itu bukan yang tadi gugon tuhun tadi, bukan. Tapi kalau menurut ulama ada 10 hal yang akan membuat manusia itu menjadi selamat. Ya, karena itu kita milih yang sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Pak, insya Allah jenengan pasti akan selamat. Tapi kalau hanya berita kila wakola ini bahaya. Kila wakola itu apa? Jare'e. Mana kalau jare'e repot. Nanti akan membuat kita itu jatuh ke dalam fitnah tadi. Ya, karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada 10. Kira-kira nutut apa enggak apa-apa lah ya. Kita bahas pelan-pelan saja. Yang pertama yang membuat manusia itu bisa selamat yaitu adalah tauhidulillah wa ikhlasu dinalahu. Tauhidulillah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian wal ikhlasu dinalahu, yaitu berusaha untuk mengikhlaskan supaya agama itu berdasarkan atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu iqamatut tauhid itu menjadi landasan utama dari kaum muslimin ketika melihat sebuah keadaan. Ada kemudian gejala ya gempa di Venezuela. Wah, itu mereka jadi takut semua ya. Karena apa? Biasanya kalau ada gempa satu, itu kemudian kembarannya itu akan kemudian nyaut gempa lagi. Nanti tinggal ngukur saja kira-kira ya di Venezuela, nanti di belahan bumi ya timurnya apa, nanti tinggal kemudian mereka ya gugon tuhonnya seperti tadi. Akhirnya apa? Orang tercekam oleh horor. Ada gerhana, dulu para sahabat saja punya kepercayaan, wah ini mungkin kematian dari anaknya Kanjeng Nabi, yaitu Ibrahim. Karena Ibrahim meninggal, ya kemudian ya ada gerhana matahari. Itu membuat mereka merasa siap. Jadi setan itu yukhawifu awliya'ahu, berusaha untuk menakut-nakuti supaya orang itu takut ya kepada keadaan sesuatu yang membuat manusia itu menjadi tercekam dan akan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam film-film itu kan kayak Meteor Garden itu ya mungkin generasi tahun 90-an ya. Kalau sekarang drajinya sudah macam-macam ya. Tapi kalau Meteor Garden dulu, ketika ada kemudian meteor itu datang, ayo cepat, ya kamu harus meminta berdoa. Ketika meteor ya atau bintang cemloret itu ketika datang, mereka disuruh untuk berdoa untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi mereka tidak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah berdoa kepada meteor. Maka meteornya itu garden, meteor yang ceblok, bukan Ciboto Garden, bukan dia. Ya, tapi ada meteor yang kemudian membuat mereka itu ya isti'anah atau minta pertolongan itu kepada selain Allah. Karena itu beliau Syekh Habibullah mengatakan wa a'dhamu du'a fi umul kitab, yakni Al-Fatihah. Seabdul-abdulnya doa yaitu Al-Fatihah. Ya, Syekh Abdul Razak Muhsin Al-Badr dia mengingatkan dalam bukunya tadi se'adzam-adzamnya doa itu Al-Fatihah. Terutama ketika kemudian kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, dengan berdoa karena Allah menjawab saat itu. Ya. Masa'al, apapun yang diminta oleh hamba pasti akan aku kabulkan. Karena itu ma'asyiral muslimin,
Jenengan kira-kira mengucap Al-Fatihah itu berapa kali? Berarti ada saranan jenengan untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jenengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika jenengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka kemudian ketika jenengan berdoa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya bagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu berdoa, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya Allah itu qarib. Qarib itu apa? Dekat sekali. Karena itu ketika ya Allah itu fa inni qarib, ya karena itu berdoalah kamu. Supaya apa? Supaya kemudian Allah mengabulkan semua permintaan kita. Karena ketika kita berdoa, maka disitulah kita nanti akan mendapatkan tauhid itu akan terasa. Jadi mengasah tauhid itu ternyata ya bukan hanya sekedar kita mempelajari ilmu tauhid, bukan. Termasuk ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, idza qoma ila shalah, ketika jenengan salat, ya kemudian yanwi ya ila shalah, jenengan kemudian berniat untuk salat, kemudian takbiratul ihram, itu semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu batal ma'asyiral muslimin gara-gara apa? Gara-gara kita riya. Ya. Jadi riya itu adalah amalan yang dilakukan saat itu. Tapi kalau ujub itu amalan yang telah lampau. Hal ini ya. Jadi kalau riya itu ketika jenengan sholat, oh kok enek moro tua lewat langsung Allah, langsung kemudian diwapi-api ini pas saat itu jenengan kok minta perhatian, ihtimam ma'anas, jenengan minta perhatian manusia, riya itu. Tapi kalau jenengan sudah membangun masjid itu dengan megah, ketika jenengan jalan-jalan dengan putune jenengan, iki lucu, ya, iki bangun mbahmu biyen nih. Bangga dengan bangunannya tadi, bangga tadi namanya ujub itu. Innal ujba, sesungguhnya ujub, yahbaitunal a'mal, akan menghapus amal, ya, sitina sanah, 60 tahun. Jadi amalan jenengan itu habis semua, maksudnya. Hanya gara-gara ujba atau ujub. Ya karena itu menjaga amalan kita itu tetap baik, itu merupakan salah satu bentuk daripada tauhid. Karena itu innallaha yuhibbul taqi ya wan naqi wal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang ya taqi. Taqi itu apa? Yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Naqi. Naqi itu apa? Naqiyun, hatinya itu tulus ikhlas. Tidak tercampur dengan pamrih apapun, alias ikhlas. Khafi. Khafi itu apa? Menyembunyikan amalannya dan dia hanya merasa yang melihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cuma mencintai 3 orang ini. Taqi, naqi, khafi. Tapi sekarang orang itu senengannya apa? Ya, kopi ya, bukan kopi. Tapi kopi ini sekarang di Pemkot ada apa? Ya, jam 3 tadi dibuka ya. Setiap jam 3 dibuka yang namanya Festival Kopi. Tapi jenengan nanti kalau datang ke situ jangan dirasakan kopinya saja, termasuk jenengan harus merasakan kopi. Kopi itu apa? Amalan jenengan harus disembunyikan, tidak boleh diudah-udah, tidak boleh dipamerkan, tidak boleh bangga, tidak boleh sum'ah. Karena itu akan merugikan kita kelak pada hari kiamat. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Karena itu kuatkanlah tauhidmu dengan kalimat la ilaha illallah. Cuma ketika kita kemudian itu menguatkan tauhid itu kadang-kadang lupa. Tauhid itu la ilaha illallah miftahul jannah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi setiap kunci itu pasti ada geriginya. Nah geriginya itu ada 7, itu sering tidak diperhatikan oleh manusia. Geriginya itu untuk bisa membuka surga itu ada 7. Jadi surut kalimah tauhid la ilaha illallah itu ada sab'ah, ada 7. Jadi syarat supaya kita bisa membuka pintu surga yaitu kalau kita mempunyai gigi gerigi ya daripada kunci surga tadi ada 7. Yang pertama yaitu adalah yakin. Jadi yang pertama itu adalah yakin. Yang kedua yaitu ilmu.
Jadi kalau kita itu mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lindabika. Fa'lam, kamu harus mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah. Wastaghfir lidambik. Pasti Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi hanya dengan kalimat tauhid itu akan kemudian kita dijamin oleh Allah. Dijamin apa? La yadkhulunar. Kita tidak akan masuk neraka. La khuluda finnar. Kita tidak akan kekal berada di dalam neraka. Jadi jaminannya dua Allah. Kalau jenengan mengucapkan kalimat tauhid itu dengan ilmu dan yakin, ya summa latus aluna yauma idzin anin naim, maka ketika jenengan akan ditanya oleh Allah semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jenengan siap bahwa yang memberikan ya kullu ni'am Allah, yaitu seluruh daripada nikmat dari Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ainul yakin, ya mata yang yakin itu berasal dari kalimat tauhid yang sabit. Sabit apa? Yang kuat menghasil. Karena itu ilmu harus melahirkan yang namanya yakin. Dan yakin itu akan membuat orang itu menjadi sidq. Sidq itu apa? Menjadi jujur menghasil. Jadi syarat ketiga ya daripada kalimat tauhid yaitu adalah sidq. Ya as-sidqu, yaitu mereka itu jujur. Waladina sodako wasodako bihi. Jadi orang yang kemudian termasuk orang yang bertakwa ketika datang ajaran dari Allah dan Rasulnya sodako bihi, maka mereka itu membenarkan dan mereka berusaha untuk tetap jujur dengan agama mereka, ya tidak seliat-seliut gitu. Tan Malaka gara-gara dia patah hati akhirnya dia kemudian keluar dari Islam menjadi ateis. Ya. Jangan bayangkan ya, dulu itu ketika dia dinobatkan 1921 menjadi sultan, ya Sultan Ibrahim, gelar kebangsaan. Pada waktu itu dia mau dinikahkan dengan calon ya dari keluarganya, tapi dia menolak. Karena dia sudah falling in love dengan Syarifah namanya. Nah, Syarifah ini ternyata ketika kemudian dia itu berusaha untuk menarik hati Syarifah sampai mengirim surat terus-menerus, surat cinta. Dibombardir dengan surat cinta. Ternyata tidak dijawab belas oleh Syarifah. Parah nih yang mau main. Wahai Adinda, I love you. Sampai begitu ya. Langsung diutarakan. Ternyata malah ditolak juga. Dan kemudian yang terjadi apa? Syarifah itu menikah dengan ajengan atau seorang bangsawan dari Jawa Barat Cianjur. Namanya yaitu adalah Wiranata Kusuma. Itu Adipati Wiranata Kusuma. Tapi perkawinannya ternyata tidak langgeng. Hanya beberapa bulan ternyata kemudian bercerai. Akhirnya Syarifah pulang lagi ke Sumatera. Ketika pulang lagi itu kemudian oleh Tan Malaka atau Sultan Ibrahim itu kemudian diparani lagi untuk ya ditembung lagi. Jadi Adinda belum enggak menjadi ya menjadi istri saya. Ternyata ditolak itu. Jadi sudah rondo pun perawan pun ditolak, rondo pun juga ditolak. Akhirnya apa? Setelah itu dia menutup pintu hatinya. Setelah itu kemudian dia yang tidak mau dengan Islam dan kemudian dia gabung dengan komunis internasional dan menyebarkan komunis itu di kalangan ya bangsa dan rakyat Indonesia. Ini karena apa, ma'asyiral muslimin? Jadi kalau orang itu jangget cintanya pada sesuatu, maka dia itu harus hati-hati. Ya. Karena itu ahbib habibaka haunan. Jadi kalau kamu mencintai sesuatu, tidak usah terlalu mendalam. Ya, sing mondo-mondo aja, tapi yang mondo-mondo. Jadi cinta sesuatu itu jangan terlalu mendalam. Asa boleh jadi ketika cintamu itu terlalu mendalam akan bisa menimbulkan apa? Bi ghaidika yaumamma. Kamu menjadi sangat benci sekali. Kan itu benar kata Diana Nasution ya, antara benci dan rindu. Ya, benci dan rindu itu sangat tipis. Orang yang dulu itu senang kepada sesuatu secara mendalam, tiba-tiba kemudian ya
orangnya itu berubah, timbul bukan kecintaan tapi kebencian tadi. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, syarat daripada la ilaha illallah ini benar-benar jujur. Kalau orang itu berilmu, yakin, jujur, pasti mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu timbul karena apa? Ilmu. Cinta itu timbul karena apa? Yaitu kalau mereka yakin. Jenengan yakin bahwa menikah itu untuk menutupi aib jenengan, supaya kemudian jenengan itu hasrat atau syahwatnya itu kemudian tidak liar, bisa dikendalikan dengan makhluk perkawinan, yakin jenengan untuk memelihara agama, maka disitulah jenengan akan mendapatkan barokahnya. Ya. Mawadah, ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu iman sebenarnya. Selama ini kan orang ya sakinah apa yang penting demen sih. Ya. Karena itu harus sakinah dulu. Sakinah itu landasannya adalah iman. Baru mawadah. Mawadah itu apa? Cinta yang bergelora. Jadi cinta yang digelorakan oleh iman itu akan membuat mereka itu mendapatkan rahmah. Dan itu sakinah, mawadah, warahmah. Nah, cah-cah nom saiki gak gelem dikandani ngono kuwi. Ya. Sakinah itu apa? Wis pokoke nek aku wis demen ayem mbek dheke ya wis, ora usah diudek-udek. Ya. Kalau cinta sudah menggelora, ya, tai kucing pun bisa rasa coklat nanti. Ya, jadi kalau ya cinta itu kemudian sudah benar-benar melekat, ya tai kucing pun bisa rasa coklat. Coba ya, dihantemi 3 tahun sampai utuh cacat, ya meneng ae lho. Tahu ya, kejadian akhir-akhir ini ya, disekap oleh pacarnya, disiksa sedemikian rupa sampai buta, cacat dan sebagainya, ya meneng ae. Keluargane ya ndelahom dijarne sampai 3 tahun, tidak ada laporan polisi, tidak ada investigasi, tidak ada perhatian dan sebagainya. Jadi hidup benar-benar nafsi-nafsi. Yaitu mereka itu hanya mementingkan kebutuhannya, kepentingannya sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, mahabbah inilah yang penting sekali supaya kemudian seseorang itu bisa menapai amal yang lebih kuat lagi. Kalau sudah mahabbah baru inqiyad. Inqiyad itu apa? Mampu menjalankan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyadu bi ta'ah. Definisi Islam itu kan al-istislamu lillah, berserah diri pada Allah totalitas, tanpa reserve, tanpa alasan. Wal inqiyadu bi ta'ah, kemudian melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, wajtinabu anisyirki wal bid'ah, kemudian menghindari dari kesyirikan dan bid'ah. Baru itu namanya Islam. Jadi kalau Islam itu dipetol-petol hanya kemudian ya berserah diri pada Allah tapi tidak taat, ya bukan begitu. Hanya taat tok tapi nggak berserah diri karena niatnya lain, juga bukan begitu. Atau kemudian hanya menjauhi syirik dan bid'ah tapi nggak melakukan ketaatan, ya tidak seperti itu. Jadi gabungan ketiganya. Al-istislamu lillah wal inqiyadu bi ta'ah, melaksanakan ketaatan, wa ijtinabu anisyirki wal bid'ah, menjauhi kesyirikan dan bid'ah. Baru kemudian Islam itu jadi wungkul, menjadi sumul, sumulnya menjadi lengkap. Kalau sudah mahabbah, ya, maka disitulah mereka bisa inqiyad melaksanakan. Kalau sudah inqiyad, baru kemudian mereka bisa qabul. Qabul itu apa? Yaitu mereka itu mengabulkan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina idza du'iya ila Allahi wa rasulihi ayyaqula lahu sami'na wa ata'na. Hanyalah orang yang beriman ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya, ayyaqula lahu, ya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Qabul. Melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah nanti lahir yang namanya ikhlas. Jadi ternyata untuk ikhlas pun ternyata sulit ma'asyiral muslimin. Dari ilmu, yakin, sidik, kemudian dengan mahabbah, kemudian inqiyad, qabul, baru kemudian ikhlas. Jadi ikhlas itu deretannya sangat rumit sekali. Nah, karena itu kalau jenengan bisa melihat kenapa terjadi ya perebutan kekuasaan yang luar biasa. Itu sesuatu yang biasa.
Karena kalau hurriyasah, cinta pada kepemimpinan, itu kayaknya obatnya dicekoki orang marin. Tahu ya dicekoki? Zaman dulu kan kalau anak-anak yang tidak dilemangan kan, ya itu dulu belum ada vitamin tuh. Kalau bayi dipauwiting ini kayaknya jamu, kemudian apa dicekoki. Ya, zaman dulu seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian orang berubah dengan dicekoki itu tidak bisa. Ya bisanya apa? Dengan wahyul islami, dengan kesadaran Islam. Jadi kalau Islam sadar bahwa kalimat la ilaha illallah itu merupakan iqamatut tauhid, maka semuanya akan jadi beres. Sehingga orang itu kemudian tidak percaya ketika wah sampean agak ngubah kerisnya itu ogreh loh. Ya, ogreh itu apa? Ya, nanti kalau kemudian tidak dicuci pada bulan Suro, ini biasanya kemudian kerisnya itu kotean itu. Ya, akhirnya orang jadi takut. Siapa yang ngetek itu? Ya setan saja nih. Orang jadi takut. Saya pernah diajak teman saya itu waktu mondok dulu ya, ke rumah yang wangker. Dan situ pusakanya itu sangat banyak. Dan orang kalau tidur di situ mesti horor, iso tidur sampai pagi. Karena apa? Tiba-tiba enek seperti benda jatuh, moro-moro kerusak itu di bawah, ya di bawah apa itu tempat tidur. Atau kemudian itu ada lemari pusaka, itu kotean semua. Ya. Kemudian saya di challenge, wani yang ini. Waktu itu saya SMA itu. Akhirnya kemudian, yowes, Bismillah saya gitu. Karena saya juga rada wedi ya, karena begitu masuk ini langsung bulu kuduk itu apa? Langsung berdiri semua ini, Pak. Nah, akhirnya kemudian ya wis saya ingat pada sunnah Rasul, wa idza ataita madji'uka, kalau kamu itu datang ke tempat tidurmu, ya, maka kamu fayatawadha, kamu harus berwudu dulu. Ya. Kama tawadhu lis shalah, sebagaimana kamu berwudu itu ketika mau salat. Ya. Kemudian membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, kemudian kul a'udzu kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian baca ayat kursi, ya. Ayat kursi belum selesai, saya sudah tidur, Pak. Ya, sudah tidur dulu. Lah teman saya yang di belakang saya itu gugai saya terus. Ya, "Apa krungu iki?" Malah ngantuk aku. Saya tidur terus sampai pagi. Teman saya dihorori sampai pagi. Kenapa saya kemudian ya tidak dihorori, kok dia? Saya bangun ini tidak kedengeran apa-apa. Lotek, rosak, macam-macam tidak ada. Katanya ada duor di atas, ada krosek dan sebagainya. Itu pusaka katanya ya lotak terus saya. Dari dia mau tidur sampai pagi dia tidak bisa tidur. Mau terleng terus saya. Yang gugai saya, turu kayak batang aja, digugai wangil. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia datang ke situ itu ya dengan niat yang tidak tulus. Tidak tulusnya bagaimana? Dia merasa dirinya kuat. Karena dia mempelajari ilmu Joyo Kawijayan itu. Tahu ilmu Joyo Kawijayan? Ya. Dia pasang ilmu Joyo Kawijayan dan kemudian berusaha untuk menghadapi makhluk halus. Dia tambah seneng loh. Wong Jaya Kawijayan itu niatnya kan coba jenengan kalau melihat orang belajar Brojo Musti ya atau Lembu Saketi ya. Itu dia itu harus kemudian merapal mantranya dan mantranya itu ada siriknya semua. Ya, namanya apa? Yaitu adalah ru'yah syirkiyah. Yaitu mantra-mantra yang sifatnya ya syirik. Setelah membaca setiap hari pagi dan sore sampai malam, setelah itu setelah 3 hari ya dia kemudian ya poso pati geni 1 hari 1 malam. Enggak boleh terkena matahari, tidak boleh makan, tidak boleh minum 1 hari 1 malam. Dan biasanya tempat itu di atas atap itu. Baru kemudian nanti dia datangi makhluk, ya kemudian ada deal di situ, baru kemudian dia diberikan ilmu yang namanya Lembu Saketi atau Aji Paweling, atau kemudian Tameng Wojo atau Lembu Sekilan, ya, macam-macam ilmu-ilmu yang
ada di Jawa itu banyak. Nah itu kalau kemudian diamalkan, orang itu sebenarnya dealnya itu ketika apa? Ketika pati geni tadi. Ketika pati geni, maka dia berjanji pada sing bau reksa itu, ya itu kemudian dia berjanji untuk menghamba kepada yang bersangkutan. Nah, itu kan setan kan. Nah, itu kalau dilawan setan dengan setan, kira-kira menang setan sing derajatnya lebih tinggi apa lebih rendah? Kan lebih tinggi nanti. Sedangkan kami itu kan nggak pernah melajari itu. Melajarinya apa? Ya Quran dan Sunnah ngaji biasa aja. Dan ngaji biasa itu apa itu? Ya surat-surat yang biasa kita baca dari kita ngaji kepada para ustadz itu ya. Kemudian kita amalkan ternyata tidak ada apa-apanya. Karena itu ala kulli hal ma'asyiral muslimin, inilah yang terjadi pada kalangan kita. Mereka itu mencari sesuatu yang golek uceng kelangan delek. Uceng itu kan iwak cilik-cilik ya. Delek itu kutuk sing gede itu, kutuk bongsor itu jenenge delek. Ya. Kalau anak kutuk kan jenenge cengor. Ya, kalau kutuk biasa ya namanya kutuk. Kalau kutuk udah besar ya, kemudian enak sekali dagingnya itu empuk namanya delek. Jadi mencari ya golek uceng kelangan delek. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin sama dengan orang-orang pada hari Syura seperti ini. Mereka mencari sesuatu tapi ternyata di situ ada kesyirikan. Hal yang lebih besar yaitu tauhid malah mereka tinggalkan. Dan tauhid itu ngajinya apa? Ya jadidu imanakum itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan yakin, berkaitan dengan sidq atau kejujuran, berkaitan dengan ya kalau orang itu kalau sudah ya sidq ya, maka dia kemudian bisa ada mahabbah. Ya, kalau mahabbah kemudian dia ingkiyat melaksanakan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia qabul, siap menerima perintah apapun dari Allah dan Rasul. Baru kemudian dia ya mengasah hatinya supaya apa? Ikhlas. Cuma itu saja. Ya. Apa sulitnya ya seperti itu? Tapi ternyata ini diperumit juga. Coba kalau malam Jumat Legi sama Selasa Kliwon. Itu hari arwah ya internasional di Jawa itu yaitu. Ya, hari arwahnya itu Anggoro Kasih sampai Sukro Manis. Anggoro Kasih itu Selasa Kliwon, Sukro Manis itu Jumat Legi ya. Itu hari horor atau Halloween ya. Kalau Halloween di negara barat kan setahun pisan itu. Ya. Tapi kalau di Jawa itu ya apa pendaan ya, Pak. Ya. Sak pendak itu sampai ping loro itu. Kalau enggak Selasa ya Kemis. Karena itu kalau orang itu pengen dapat ilmu panglimunan, itu mencurinya ya tempat untuk mayat itu. Mayat itu kan ada yang ditaleni itu. Untuk kemudian nyolong ikatannya mayat tadi itu biasanya pada Selasa Kliwon atau Jumat Legi. Supaya apa? Kekuatan mistisnya itu menjadi kuat. Nah, seperti itu kan repot. Pak Faisal Tanjung dulu ketika menyerbu tokoh kejawennya PKI namanya Mbah Suro di perbatasan Ngawi dengan Bojonegoro, itu ketika dikepung itu Mbah Suro ditembaki tidak apa-apa, Pak. Nah, pada waktu itu Pak Faisal Tanjung masih letnan 1 itu, memimpin di situ. Maka beliau kemudian teringat pada ustadznya, ya. Beliau pernah ngaji juga, akhirnya kemudian beliau mengatakan Bismillah, duar, mati lah. Ya. Ya karena apa ya itu tadi, kalau kemudian kita sudah mengucapkan kalimat Bismillah, ya maka semuanya setan itu akan mengecil seperti semut. Ada hadis itu yang meriwayatkan seorang sahabat itu naik onta tiba-tiba kakinya terperosok. Nah, maka dia mengatakan wayhak, celakalah kamu onta. Maka Rasulullah mengatakan mensergah beliau, jangan kau mengatakan celaka setan, wayaka setan. Tapi katakanlah Bismillah. Tusoghirus sayatin kal namli. Maka setan itu akan mengecil seperti semut. Mana kalau jenengan dideni enggak usah maca ayat kursi, Pak. Kami serontolan mesti. Coba sampai kalau dideni maca ayat kursi kan mulai bolak-balik ya sedang semaput sampai nanti ya. Jadi ucapkanlah bismillah. Ya dengan bismillah tadi, insya Allah nanti yang jenengan itu akan diberikan pertolongan. Tusaghiruhu kal namli. Setan itu akan mengecil seperti semut.
Ini adalah keselamatan yang pertama. Jadi sumber keselamatan itu kalimat tauhid. Jadi bukan kemudian kita minta tolong kepada yang lain. Sebab setan itu hanya menakuti orang yang syirik dan tidak akan bisa menakuti orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yukhawifu auliya Allah. Dia hanya bisa menakut-nakuti aulianya, yaitu orang yang minta perlindungan kepada setan. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ini yang kemudian ya harus menjadi perhatian kita semua. Di kabupaten itu kan Pecut Samandiman itu hilang tuh. Tahu Pecut Samandiman? Itu yang punyanya ya, zaman Warso Kusumo, ya, Ronggo Hadinegoro itu kan ketika tahun 1901 itu kan Gunung Kelut meletus. Nah, itu kemudian Bendos itu tenggelam sampai 5 meter itu. Ya. Dan itu bulan April, nanti bulan Juninya Soekarno lahir itu ya. Bulan Juni itu Soekarno lahir, ya. Tapi bulan Aprilnya itu Gunung Kelut sini meletus dahsyat sekali. Pada waktu itu ya Dawan belum ada sungainya, masih Sungai Dangkal. Itu dikeruk untuk apa? Untuk mengalirkan lahar itu kan di Bendo dulu itu pernah ada kejadian ya sampai kemudian ya menenggelamkan rumah itu sampai di atas 5 meter. Nah, itu ketika menuju alun-alun, konon kabarnya ya. Bukan cerita beneran ini ya. Itu kemudian disampluk dengan Pecut Samandiman, akhirnya berhenti. Ya, berhenti sampai 1 meter toh. Nah, kalau jenengan melebu di pendoponya kabupaten, itu kan ada besi yang kemudian ada ya kayak batasnya 1 meter. Itu batasnya ya apa itu lahar pada waktu itu. Kalau jenengan lihat ke sebelah baratnya kan kayak ada besi kuning itu, di situ ada batasnya. Itu dulu batasnya lahar. Nah, orang kemudian mencari semut Pecut Samandiman itu untuk apa? Sebagai aji pengadepan supaya bisa menjadi pejabat. Ternyata digoleki ora enek, Pak. Kan digoleki ndak enek, akhirnya apa? Dibuat Pecut di Taman Pecut tadi. Untuk menggantikan Pecut Samandiman tadi ya. Dan kalau orang itu menganggap bahwa Pecut itu bisa memberikan manfaat dan madharat, itu syirik namanya. Ya, coba kalau kemudian Pecut dipecutkan, kemudian lahar itu bisa mandek. Kira kita yang mandekkan lahar itu Pecutnya apa Gusti Allah? Kan Gusti Allah kan. Tapi orang itu hakul yakin bahwa itu ya yang menghentikan itu apa? Karena apa? Gugon Tuhan, kila wakola, hanya perkataan. Karena itu setan itu tugasnya apa? Wakola saiton ulama kudiyal amru. Nanti kalau sudah urusan selesai, orang masuk neraka semua, maka dalam surah Ibrahim ayat 22 itu iblis itu pidato, Pak. Ya, iblis itu pidato. Waqala syaitanu dan berkata ya iblis ya kepada seluruh penghuni neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haqi. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan pada kamu itu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Tapi kamu kemudian kepencut kepada seruanku sehingga aku kemudian ngapusi. Ini adalah prank terbesar di alam semesta itu ya iblis ini. Dan itu sudah diberitakan oleh Allah dalam surah Ibrahim tadi. Yang manusia diperingatkan supaya mereka itu tidak keprank oleh iblis tadi. Nanti iblis ya, awakmu ora usah ngersulone, ora usah nutuh kancane, ora usah nuduh ya ustate, ora usah nuduh ya kepada orang-orang yang menyeru pada kebenaran. Sampai sudah datang kebenaran. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah sudah memberikan pada kamu janji yang benar. Tapi kamu kepencut dengan janjiku dan aku pasti akan beli janji. Tidak mungkin aku kemudian memenuhi seluruh ya apa yang menjadi permintaan. Jadi iblis seperti tadi. Nah, karena itu jenengan bisa lihat orang yang pesugihan itu ya akhirnya akan menghinakan diri, matinya dalam keadaan syirik. Nah, inilah yang kemudian orang itu pengen selamat, ya harus kembali kepada tauhid yang benar. Itu yang pertama. Ini 10 ya ini. Asru mujibat an-najah, ya 10 ya daripada hal yang besar. Yang kedua itu adalah itiba'u bisunati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikut kepada sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan waman aradan najah
Barang siapa yang menghendaki keselamatan, fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Maka dia harus mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka atasmu sunnah Rasul dan sunnah para khulafaur rasyidin. Untuk apa? Untuk kemudian bisa mengaplikasikan Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan ya gigi gerahanmu. Jangan kamu lepaskan sama sekali. Inna sunnah as-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Waman rokiba najah. Barang siapa yang naik, pasti dia akan selamat. Waman takhallafa anha gharik. Barang siapa yang kemudian tidak naik, bahkan berpaling dari kapal itu, pasti dia akan tenggelam. Ya, jadi ma'asyarullah, ini kata Imam Malik semua berkaitan dengan ya sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Coba sunnah kanjeng Nabi itu ya kalau kemudian makan kan dengan tangan, tapi kita malah mengganti makan dengan atau kemudian kalau kita ya kemudian kalau beol itu kan harusnya kita itu duduk kan, tapi sekarang kita malah duduk. Karena kalau kita dodok itu ternyata ya sphincter atau klepnya itu membuka total sehingga tidak timbul ambeien. Tapi kalau lungguh ambeien malah metu. Kira-kira ya kebudayaan itu membawa kemaslahatan apa enggak? Enggak. Banyak sekali sunnah Rasul ketika kemudian yaitu diabaikan, maka orang itu kemudian banyak mengalami kendala. Kalau jenengan tidur itu kan harusnya kemudian tidak boleh ya lambung itu ke arah kiri. Karena apa? Kiri ada jantung, ada lambung. Kalau tertekan itu nanti jenengan mengalami dispepsia atau GERD. Nah supaya jenengan nggak kena itu, maka lambung harus di sebelah kanan. Karena lambung itu ada lever. Lever yang tertekan itu akan membuat metabolisme malah menjadi lebih lancar. Sehingga racun cepat didetoksifikasi. Ini cuma tidur sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, jenengan mimpi yang jelek membual kesialan, maka begitu jenengan bangun langsung ta'awud. Wa iman yanzaghannaka minas syaitanu nazghum fasta'id billah. Jadi kalau jenengan itu terkena godaan setan, entah itu tidur, entah terjaga dan sebagainya, nazghum sampai jenengan menjadi baper, sedih, khawatir tidak karuan, fasta'id billah, maka jenengan minta tolong, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Setelah itu kemudian meludah 3 kali sebelah kiri. Kalau meludah 3 kali sebelah kiri, ojo akeh-akeh wae. Engko bojone turun yang sebelah kiri iso kelamut kabeh. Ngipine semak cuk malah ya keblok kabeh ya yang sak madya. Intinya apa? Supaya tasaum apa? Merasa sial itu akan hilang. Ar-ru'ya salasun. Mimpi itu ada 3. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, itu bangun dalam keadaan ayem, tentrem, ya, enggak merasa ada tekanan, hati kemudian merasa lapang dan sebagainya. Itu ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Nek wong Jawa ngarani ngimpi doro dasih. Mimpi doro dasih. Yang kedua yaitu adalah ru'ya at-tahzin, yaitu mimpi yang membuat orang itu jadi sedih. Ya, sedih ya kemudian menangis ya tiba-tiba keronto-ronto winget ya kau sak kuwabe jadi dari setan itu. Maka fasta'id billah, jangan minta ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ru'ya ma uhdisa min nafsi. Kemudian ya ru'ya atau mimpi yang berasal dari obsesi pribadi. Cirinya bagaimana? Enggak merasa sedih, enggak merasa senang, pokoknya datar-datar saja. Itu mimpi yang ya biasa dari obsesi pribadi. Misalnya pengen nikah, enggak kelakon-lakon, amin kot-kot ulo, ya kan. Kan orang punya kepercayaan kalau digigit ular cepat nikah kan? Maka ini menjadi obsesinya.
Nah, seperti ini bisa kalau bangun nggak merasa apa-apa dan sebagainya, ya sudah. Ya. Itu adalah mimpi dari obsesi. Ya kita cuma berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kemudian mendapatkan ya jalan keluar dari takdir yang paling terbaik. Misalnya begitu. Ya, ini adalah kalau kita mengikuti sunnah, pasti kita itu akan ya, selamat. Ya, kalau kemudian kita itu menyelisihi, pasti akan ya banyak sekali kita mengalami kerugian. Insya Allah demikian, dicicil dua dulu aja Mas. Naik 10 bisa sampai jam 10 nanti ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Monggo Pak Tri. Gimana? Ida ataita madolji'aka, kalau kamu datang ke tempat tidurmu, ila firosika, yaitu kepada tempat tidurmu, maka fal yatawaddo, maka kamu harus wudhu dulu, seperti wudhunya ketika sholat. Nah, kemudian jenengan yaitu berzikir dengan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu bacalah yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian baru baca ya. Kemudian miring ke arah kanan. Ke arah kanan. Karena di sini itu ada letter. Yang lebih bagus lagi, sebelum tidur, orang itu harus membaca 4 surah ini. Surat apa yang dibaca? Pertama ada surah Yasin. Yang kedua surah Muluk. Yang ketiga surah Dukhan. Dan yang keempat itu surah Al-Waqi'ah. Nek jenengan membiasakan membaca 4 surat ini dahsyat sekali. Hidup jenengan akan berubah sama sekali. Ya, karena surah Yasin itu akan membuat jenengan diberikan ketenangan ya sampai pagi. Surah Al-Muluk itu seluruh keluarganya itu akan dibebaskan dari siksa kubur. Sedangkan kalau surah Ad-Dukhan itu akan membuat jenengan ketika kemudian menghadapi hari kiamat itu jenengan diberikan petunjuk untuk tetap sabat ya kepada hari kiamat. Dan kalau jenengan baca surat Al-Waqi'ah, semua kebutuhan jenengan itu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa nih kalau kita baca itu. Ya, itu dalam kitab Nasaihul Ibad termasuk kumpulan surah-surah Al-Munjiat. Al-Munjiat apa? Surah-surah penyelamat. Sumber keselamatan itu ya semuanya Quran sumber keselamatan ya. Cuma ya dalam kitab itu para ulama dari Ba'dul Hukama, sebagian para ahli hikmah itu kemudian memberikan ya sebuah pengalaman, apalagi yang menulis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, ulama yang mentafsirkan Fathul Bari yaitu Sahih Bukhari. Kitab Nasaihul Ibad berarti kan bukan abal-abal ya. Itu di dalam situ ada 4 ayat yang harus jenengan baca. Apakah panjang? Enggak, cuma 15 menit selesai. Sing hafal. Saya rasa ya hafal 15 menit ya sudah selesai. Karena jenengan tidak hafal, baca. Baca fadilahnya apa? Fadilahnya ada juga. Jadi fadilah baca Quran ada, fadilah baca melihat huruf Quran itu juga ada. Ya, mana jenengan kalau tajlibul barokah, maka jenengan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tidur saja itu pahala jenengan sudah melimpah. Tapi sekarang orang tidur itu apa? Delok HP. Ya, delok HP sampai mantengi sampai keturun. Yo ngimpine elek-elek lho. Ngimpine sing metu Naruto. Sing metu Ipin dan Upin dan sebagainya. Saya kira begitu ma'asyiral muslimin, moga-moga ini bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.